Kasus kecelakaan lalu lintas di ibu kota semakin mengkhawatirkan. Dalam kurun waktu Januari hingga Agustus 2023, jumlah kecelakaan lalu lintas melebihi 8.000 kasus dan menewaskan ratusan orang. Jumlah ini melebihi angka kurun waktu yang sama pada tahun lalu. Salah satu penyebab utama kecelakaan lalu lintas memang disebabkan pelanggaran aturan yang dilakukan pengendara itu sendiri. Melawan arus dan putar balik sembarangan adalah sejumlah pelanggaran yang kerap terjadi di lalu lintas. Saya saat ini berada di Jalan Raya Kalibata, di mana kita bisa melihat banyak sekali para pengendara yang melawan arus dan juga putar balik sembarangan hanya dalam waktu 5 menit saja. Bisa dibayangkan berapa banyak yang melanggar dalam satu hari di lokasi ini saja jika dihitung. Padahal jika mau aman, tersedia tempat putar balik yang hanya berjarak kurang dari 700 meter dari lokasi yang kami temui mereka. Lalu, apa alasan para pengendara memilih untuk putar balik di lokasi ini? Kenapa muter lawan arus di sini, Bu? Harus ke sana, nah jauh. Sebetulnya ngeri juga, serem. Biar cepat aja nyampainya. Oh gitu. Muter baliknya jauh. Jauh, udah biasa kayak gini? Belum sih. Enggak, aku mau ke kosan. Oh gitu, jauh atau dekat? Gitu? Deket, karena kan aku jualan di sini. Gitu, nggak bahaya apa? Ini kan lawan arus juga di sini. Ngeri nggak sih? Iya, ngeri. Selain melawan arus dan juga putar balik sembarangan, ada sejumlah pelanggaran juga kerap kita jumpai, yaitu tidak menggunakan helm ataupun juga berboncengan 3 atau boti. Dan hal itu biasanya dilakukan tidak di jalan protokol yang dijaga oleh pihak kepolisian. Seperti tempat saya berada saat ini yang tidak terlalu jauh dari lokasi yang pertama. Kita bisa melihat banyak sekali pelanggaran orang tidak menggunakan helm ataupun juga berboncengan lebih dari 1 orang. Pada umumnya, pengendara yang melanggar aturan ini menyebut jarak yang tidak jauh menjadi alasan mengapa mereka sengaja abai. Sore Mbak, dengan siapa ini? 1, 2, 3, 4. Ini udah biasa kayak gini atau gimana Mbak? Dan nggak pakai helm juga lagi satupun. Kenapa Mbak, kalau boleh tahu? Ih, malu banget. Ya kan bisa pakai helm gitu. Ini kenapa nggak pakai? Orang mau ke Kalibata mau doang. Oh, deket gitu. Ya. Lupa, deket ya. Lupa, deket ya? Oh, kita pada nggak pakai helm nih. Deket Ya? Ya. Gimana emang mau kemana? Ini ke Kemuning. Oh gitu, udah biasa atau nggak takut bahaya gitu? Udah biasa sih. Menurut psikolog lalu lintas Universitas Indonesia Gurita Ningsih Santoso, ketidakpatuhan masyarakat pada aturan lalu lintas sudah menjadi perilaku berkendara sehari-hari, terutama di kota-kota besar di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari kepadatan lalu lintas akibat kendaraan yang setiap hari bertambah dan kemungkinan tidak semua pengendara memiliki SIM sehingga tidak memahami aturan lalu lintas. Adapun kepadatan penduduk di perkotaan juga menyebabkan kehidupan sosial yang semakin berjarak, tak saling mengenal satu sama lain dan akhirnya hanya peduli pada kebutuhan dirinya sendiri karena merasa juga tidak dipedulikan oleh orang lain yang kemudian tercermin di jalanan. Adapun minimnya penindakan atas pelanggaran lalu lintas menyebabkan pola pikir pengendara kerap tidak lagi takut terkena sanksi. Konsekuensi itu harus diterima segera. Nah, ini yang tidak terjadi juga. Sehingga ya kemudian orang ya sudahlah, gimana nanti lah, kena ya syukur, dihadapin aja, nggak kena ya lebih syukur lagi, kita selamat gitu kan, dari tangkapan atau dari terkena penalti. Nah itu menjadi terbentuk, makin lama makin terbentuk, makin kuat, menjadi suatu kebiasaan. Pakar safety riding sekaligus instruktur Global Defensive Driving Consulting atau GDDC, Andri Berlianto menegaskan, membonceng sepeda motor lebih dari 1 orang dapat mengganggu stabilitas ataupun kendali pengendara jika tiba-tiba harus melakukan manuver untuk menghindari kecelakaan. Selain itu, terkait penggunaan helm, meski tidak menjamin keselamatan seseorang pada saat kecelakaan, namun helm paling tidak dapat mengurangi risiko cedera pada kepala. Andri mengimbau masyarakat mengubah cara berpikir dan melihat aturan lalu lintas bukan sebagai kewajiban, melainkan sebagai kebutuhan untuk menjaga keselamatan tanpa memandang dekat jauhnya jarak yang akan ditempuh.
Jadi kecelakaan itu memang tidak memandang tempat. Mau jauh, mau dekat, potensi itu akan tetap ada. Selepas kita duduk di atas sepeda motor, apa saja yang kita lihat di depan mata itu adalah sebuah bahaya. Nah, kita tidak tahu nih bahaya itu kapan. Ketika kita terjatuh dari sepeda motor, ya yang pertama akan melindungi kepala kita jika terjadi benturan ke aspal adalah si helm itu. Meskipun di jalan setiap orang punya tujuan yang berbeda-beda, semua tentunya sama-sama ingin sampai di tujuan dengan selamat. Untuk itu, mari sadari pentingnya aturan berlalu lintas dan berkendara dengan awas. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.